Robohnya surau kami. Kalau beberapa tahun yang lalu Tuan datang ke kota kelahiran dengan menumpang bis, Tuan akan berhenti di dekat pasar. Maka kira-kira 1 kilometer dari pasar akan sampailah Tuan di jalan kampungnya. Pada simpang kecil ke kanan, lebih persisnya simpang yang kelima, membeloklah ke jalan sempit itu. Dan di ujung jalan nanti akan Tuan temui sebuah surau tua. Dan di pelataran kiri surau tua itu akan Tuan temui seorang tua yang biasanya duduk di sana dengan segala tingkah ketuaannya dan ketaatannya beribadah. Sudah bertahun-tahun sang tua itu hidup sebagai garin, penjaga surau itu. Orang-orang memanggilnya kakek. Sebagai penjaga surau, kakek tidak mendapat apa-apa. Hanya hidup dari sedekah yang dipungut sekali sejumat, sekali 6 bulan pula mendapat 1/4 dari hasil pemungutan ikan mas dari kolam itu. Dan sekali setahun orang-orang mengantarkan fitrah Id kepada kakek. Tapi sebagai garin, kakek tak begitu dikenal. Ia lebih dikenal pamornya sebagai pengasah pisau. Tidak ada, tak pernah kakek pinta imbalan macam-macam. Orang-orang perempuan yang minta tolong mengasahkan pisau atau gunting memberinya sambal sebagai imbalan. Tentu hanya sesekali. Orang laki-laki yang minta tolong memberinya imbalan rokok atau kadang-kadang uang. Tapi yang paling sering diterimanya ialah ucapan terima kasih dan sedikit senyum. Tapi kakek ini sudah tidak ada lagi sekarang. Ia sudah meninggal. Dan tinggallah surau itu tanpa penjaganya. Jika Tuan datang sekarang, hanya akan menjumpa gambaran yang mengesankan suatu kesucian yang bakal roboh. Dan kerobohan itu kian hari kian cepat berlangsungnya. Dan yang terutama ialah sifat masa bodoh manusia sekarang yang tak hendak memelihara apa yang dijaga lagi. Dan biang keladi dari kerobohan ini ialah sebuah dongeng yang tak dapat disangkal kebenarannya. Beginilah kisahnya. Kali hari aku datang pula mengupah kakek. Biasanya kakek gembira menerimaku karena aku suka memberinya uang. Tapi sekali ini kakek begitu muram. Di sudut benar kakek duduk dengan lututnya menegak menopang tangan dan dagunya. Pandangannya sayu ke depan, seolah-olah ada sesuatu yang mengamuk pikirannya. Sebuah belek susu yang berisi minyak kelapa, sebuah asahan halus, kulit sol panjang, dan pisau cukur tua berserakan di sekitar kaki kakek. Tidak pernah aku melihat kakek begitu durja dan belum pernah sekalipun salamku tak disahuti seperti saat itu. Kemudian aku duduk di samping kakek dan kujamah pisau itu. Lalu aku lontarkan tanya kepada kakek. Pisau siapa, kek? Ajo Sidi. Ajo Sidi. Hening jadi jawab dari tanya yang ia lontarkan. Kakek hanya diam mengunci mulut. Ajo Sidi sepembual itukah yang kakek maksud? Yang meskipun sibuk bekerja tapi masih sempat buat bualan. Kakek masih tak menyahut, tapi ia ingat Ajo Sidi si pembual itu. Ajo Sidi bisa mengikat orang-orang dengan bualannya yang aneh-aneh sepanjang hari. Sebagai pembual, sukses terbesar baginya ialah karena semua pelaku-pelaku yang diceritakannya menjadi model orang untuk diejek dan ceritanya menjadi pameo akhirnya. Ada-ada saja orang-orang di sekitar kampung yang cocok dengan watak pelaku-pelaku ceritanya. Ketika sekali Ajo Sidi, si pembual itu menceritakan bagaimana sifat seekor katak dan kebetulan ada pula seorang yang ketagihan menjadi pemimpin berkelakuan seperti katak itu. Maka untuk selanjutnya pimpinan tersebut orang-orang sebut pimpinan katak. Kalau begitu, apa Ajo Sidi telah membuat bualan tentang kakek? Dan bualan itukah yang mendurjakan kakek? Kakek masih nyaman dengan diamnya. Maka ia pilih ambil kesimpulan kalau memang benar Ajo Sidi sudah membuat bualan tentang kakek. Apa ceritanya, kek? Siapa? Ajo Sidi. Kurang ajar dia. Kenapa? Mudah-mudahan pisau cukur ini yang aku asah tajam-tajam ini menggorok tenggorokannya. Kakek marah. Marah? Ya, kalau aku masih muda, tapi aku sudah tua. Orang tua menahan ragam.
Sudah lama aku tak marah-marah lagi. Takut aku kalau imanku rusak karenanya, ibadatku rusak karenanya. Sudah begitu lama aku berbuat baik, beribadah, bertawakal kepada Tuhan. Sudah begitu lama aku menyerahkan diri kepadanya, dan Tuhan akan mengasihi orang yang sabar dan tawakal. Jawaban dengan marah yang tersurat tentu buat ia makin penasaran dengan cerita Ajo Sidi yang membuat kakek murung. Maka sekali lagi ia lontar tanya pada kakek. Bagaimana katanya, Kek? Tapi kakek diam saja. Berat hatinya bercerita barangkali. Dan mungkin karena tanya yang berulang-ulang terlontar, gantian kakek yang bertanya. Kau kenal padaku, bukan? Sedari kau kecil aku sudah di sini. Sedari mudaku, bukan? Kau tahu apa yang kulakukan semua, bukan? Terkutukkah perbuatanku? Dikutuk Tuhankah semua pekerjaanku? Dalam hati, ia membatin kalau tidak perlu menjawab lagi pertanyaan kakek. Sebab sekalinya kakek bercerita, kakek akan terus berbicara sampai selesai bercerita. Sedari muda aku di sini, bukan? Tak kuingat punya istri, punya anak, punya keluarga seperti orang lain, tahu? Tak kupikirkan hidupku sendiri. Aku tak ingin cari kaya, bikin rumah. Segala kehidupanku, lahir batin, kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak pernah aku menyusahkan orang lain. Lalat seekor, enggan aku membunuhnya. Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk. Umpan neraka, marahkah Tuhan kalau itu yang kulakukan? Sangkamu akan dikutuknya aku kalau selama hidupku aku mengabdi kepadanya? Tak kupikirkan hari esok, karena aku yakin Tuhan itu ada dan pengasih dan penyayang kepada umatnya yang tawakal. Aku bangun pagi-pagi, aku bersuci, aku pukul beduk membangunkan manusia dari tidurnya, supaya bersujud kepadanya. Aku sembahyang setiap waktu, aku puji-puji dia, aku baca kitabnya. Alhamdulillah, kataku, bila aku menerima karunia-Nya. Astagfirullah, kataku, bila aku terkejut. Masya Allah, kataku, bila aku kagum. Apa salahnya pekerjaanku itu? Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk. Hening sejenak itu terasa pas bagi ia untuk kembali lontarkan tanya pada kakek. Ia katakan kakek begitu, Kek. Ia tak pernah mengatakan aku terkutuk, tapi begitulah kira-kiranya. Setitik air mata terlihat menggenang di netra kakek. Belas kasihanlah ia pada kakek. Kutukan dan cacian ia utarakan pada Ajo Sidi yang begitu memukuli hati kakek, meski hanya membatin. Ini mungkin terkesan lancang, Kek. Tapi memangnya bagaimana cerita Ajo Sidi tentang kakek? Maka mundurlah cerita ini ke beberapa saat lalu, saat di mana sang pembual Ajo Sidi bercerita dengan bualannya yang terdengar apik dan terpercaya. Pada suatu waktu, Saat itu, beberapa orang dengan keseriusannya menanti Ajo Sidi bercerita. Kuping orang-orang berdiri tegak bagai kuping kelinci yang memanjang siap untuk mendengarkan bualan yang akan segera lancar terucap dari mulut Ajo Sidi. Tiap-tiap orangnya menanti, dalam hati menerka-nerka, kali ini giliran siapa yang akan jadi korban Ajo Sidi, si pembual handal itu. di akhirat, Tuhan Allah memeriksa orang-orang yang sudah berpulang. Para malaikat bertugas di sampingnya. Di tangan mereka tergenggam daftar dosa dan pahala manusia. Begitu banyak orang yang diperiksa. Maklumlah, di mana-mana ada perang. Dan di antara orang-orang yang diperiksa itu, ada seorang yang di dunia dinamai Haji Saleh. Haji Saleh itu tersenyum-senyum saja, karena ia sudah begitu yakin akan dimasukkan ke dalam surga. Kedua tangannya ditopangkan di pinggang sambil membusungkan dada dan menekurkan kepala ke gunung. Ketika dilihatnya, orang-orang yang masuk neraka, bibirnya menyunggingkan senyum ejekan. Dan ketika ia melihat orang yang masuk surga, ia melambaikan tangannya, seolah hendak mengatakan, "Selamat ketemu nanti." Bagai tak habis-habisnya orang yang berantri begitu panjangnya. Susut di muka, bertambah yang di belakang. Dan Tuhan memeriksa dengan segala sifat.
Akhirnya sampailah giliran Haji Saleh. Sambil tersenyum bangga ia menyembah Tuhan. Lalu Tuhan mengajukan pertanyaan pertama. Kali ini Tuhan pun akan kau surahkan Aju Sidi. Makin menjadi sepertinya bulanmu ini. Ajo Sidi enggan menjawab, lebih memilih untuk tetap melanjutkan ceritanya yang dipotong oleh seorang pendengar. Kau? Aku Saleh, tapi karena sudah ke Mekah, Haji Saleh lah namaku. Aku tidak tanya nama. Nama bagiku tak perlu. Nama hanya untuk engkau di dunia. Ya Tuhanku, Apa kerjamu di dunia? aku menyembah engkau selalu Tuhanku. Lain, Setiap hari, setiap malam, bahkan setiap saat aku menyebut-nyebut namamu. lain, Ya Tuhanku, tak ada pekerjaanku selain daripada beribadat menyembahmu, menyebut-nyebut namamu, bahkan dalam kasihmu. Ketika aku sakit, namamu menjadi buah bibirku juga, dan aku selalu berdoa mendoakan kemurahan hatimu untuk menginsafkan umat. lain, Tunggu. Kenapa Haji Saleh tak kunjung masuk ke surga? Bukankah dia adalah seorang yang takwa? Yakin kalau dia adalah orang bertakwa. Dari apa yang sedari kau bicarakan, sudah jelas kalau si Haji Saleh itu pasti masuk surga. Kalau sebegitu penasaran perihal ia masuk surga atau tidak, biarkanlah aku selesaikan ceritaku. Benar-benar handal Ajo Sidi ceritakan bualannya. Lewat kata-kata yang tersusun apik, intonasi yang berhasil buat para pendengar imajinasikan tiap kalimatnya. Sampai ekspresinya saat bercerita yang buat tambah meyakinlah bualannya itu. Benar-benar pembual yang handal. Haji Saleh tak dapat menjawab lagi. Ia telah menceritakan segala yang ia kerjakan. Tapi ia insaf. Pertanyaan Tuhan bukan asal bertanya saja. Tentu ada lagi yang belum dikatakan. Tapi menurut pendapatnya, ia telah menceritakan segalanya. Ia tak tahu lagi apa yang harus dikatakan. Ia termenung dan menekurkan kepalanya. Api neraka tiba-tiba menghawakan kehangatannya ke tubuh Haji Saleh. Dan ia menangis. Tapi setiap air matanya mengalir, diisap kering oleh hawa panas neraka itu. lain lagi, Sudah hambamu ceritakan semuanya. Oh Tuhan yang maha besar, lagi pengasih dan penyayang, adil dan maha tahu. Haji Saleh yang sudah kuyu mencoba akan siasat merendahkan diri dan memuji Tuhan dengan pengharapan, semoga Tuhan bisa berbuat lembut terhadapnya dan tidak salah tanya kepadanya. tak ada lagi. Oh, anu Tuhanku, aku selalu membaca kitabmu. Lain, Sudah kuceritakan semuanya. Oh Tuhanku, tapi kalau ada yang lupa aku katakan, aku pun bersyukur karena engkaulah maha tahu. Tapi tampaknya Tuhan masih belum puas dengan jawaban Haji Saleh yang selalu sama di tiap tanyanya. Maka untuk yang terakhir kalinya, Tuhan lontarkan tanya pada Haji Saleh. sungguh tidak ada lagi yang kau kerjakan di dunia selain yang kau ceritakan tadi. Ya, itulah semuanya wahai Tuhanku. Masuk kamu. Dan malaikat dengan sigapnya menjewer Haji Saleh ke neraka. Haji Saleh tidak mengerti kenapa ia dibawa ke neraka. Ia tak mengerti apa yang dikehendaki Tuhan daripadanya dan ia percaya Tuhan tidak silap. Neraka? Bagaimana mungkin orang sebertakwa dan setaat Haji Saleh bisa masuk neraka? Benar, barangkali kau silap dalam menceritakan bulanmu kali ini. Memangnya menurut kalian, silapkah Tuhan dengan keputusannya? Pasti Tuhan silap. Kalau yang setaat Haji Saleh saja masuk neraka, apalagi kami ini yang tidak tiap saat menyebut namanya. Jadi sadar juga kalian kalau tidak taat kepadanya. Ucap Ajo Sidi sembari tertawa dengan nada sarkas. Hening sempat menyapa sejenak kala kalimat penuh sarkasme itu terucap. Kebanyakan dari mereka merasa sedikit banyak tersinggung dengan kalimat Ajo Sidi, tapi tak berani suarakan kekesalan. Sudahlah Aju Sidi, kita di sini untuk mendengarkan bualanmu, bukannya untuk dengarkan sindiran yang keluar dari mulut seorang pembual. Lanjutkan saja ceritamu. Baik-baik, permintaan tuan dan nyonya di sini akan kupatuhi selayaknya anjing pada tuannya. Alangkah tercengang Haji Saleh, karena di neraka itu banyak teman-temannya di dunia terpanggang hangus, merintih kesakitan. Dan ia tambah tak mengerti dengan keadaan dirinya, karena semua orang yang dilihatnya di neraka itu tak kurang ibadatnya dari dia sendiri. Bahkan ada salah seorang yang telah sampai 14 kali ke Mekah dan bergelar syekh pula. Lalu Haji Saleh mendekati mereka dan bertanya, kenapa mereka dinerakakan semuanya. Tapi sebagaimana Haji Saleh, orang-orang itu pun tak mengerti juga. Bagaimana Tuhan kita ini? Bukankah kita disuruhnya taat beribadah?
teguh beriman, dan itu semua sudah kita kerjakan selama hidup kita. Tapi kini kita dimasukkannya ke dalam neraka. Ya, kami juga heran. Tengoklah itu orang-orang senegeri dengan kita semua, dan tak kurang ketaatannya beribadah. Ini sungguh sangat tidak adil. Memang tidak adil. Kalau begitu, kita harus minta kesaksian atas kesalahan kita. Kita harus mengingatkan Tuhan kalau ia silap memasukkan kita ke dalam neraka ini. Orang-orang yang bernasib sama dengan Haji Saleh itu perlahan tunjukkan suaranya. Buat gema suara yang terdengar lantang di ributnya neraka. Benar, benar, benar. Kalau Tuhan tak mau mengakui kesilapannya, bagaimana? Kalau bisa, kita protes. Apa kita revolusikan juga? Kalau iya, beruntung kalian, karena semasa hidupku, akulah pemimpin revolusioner. Itu semua tergantung kepada keadaan. Yang terpenting sekarang, mari kita bersama berdemonstrasi menghadap Tuhan. Cocok sekali. Di dunia dulu dengan demonstrasi saja, banyak yang kita peroleh. Setuju. Lalu mereka berangkatlah bersama-sama menghadap Tuhan. Dan Tuhan bertanya, Kalian mau apa? Haji Saleh yang menjadi pemimpin dan juru bicara tampil ke depan. Dan dengan suara yang menggeletar dan berirama rendah, ia memulai pidatonya. Oh wahai Tuhan kami yang maha besar, kami yang menghadapmu ini adalah umatmu yang paling taat beribadah, yang paling taat menyembahmu. Kamilah orang-orang yang selalu menyebut namamu, memuji-muji kebesaranmu dan mempropagandakan keadilanmu. Kitabmu kami hafal di luar kepala kami, tak sesat sedikit pun kami membacanya. Akan tetapi Tuhanku yang maha kuasa, setelah kami Engkau panggil kemari, Engkau masukkan kami ke dalam neraka. Maka sebelum terjadi hal-hal yang tak diingini, maka di sini atas nama orang-orang yang cinta padamu, kami menuntut agar hukuman yang Kau jatuhkan kepada kami ke surga, sebagaimana yang Engkau janjikan di dalam kitab-Mu. Kalian di dunia tinggal di mana? Kami ini adalah umat-Mu yang tinggal di Indonesia, Tuhanku. Oh, di negeri yang tanahnya subur itu. Ya, benarlah itu, Tuhanku. Tanahnya yang maha kaya raya, penuh oleh logam, minyak, dan berbagai bahan tambang lainnya, bukan? Benar, Tuhan kami. Itulah negeri kami. Mereka mulai menjawab serentak, karena fajar kegembiraan telah membayang di wajahnya kembali. Dan yakinlah mereka sekarang, bahwa Tuhan telah silap menjatuhkan hukuman kepada mereka itu. Di negeri mana yang tanahnya begitu subur, sehingga tanaman tumbuh tanpa ditanam? Benar, itulah negeri kami. Di negeri yang dimana penduduknya sendiri melarat? Ya, itulah dia negeri kami. Negeri yang lama diperbudak negeri lain? Ya Tuhanku, sungguh laknat penjajah itu. Dan hasil tanahmu, mereka yang mengeruknya dan diangkut ke negerinya, bukan? Benar, Tuanku. Hingga kami tak mendapat apa-apa lagi. Sungguh laknat mereka itu. Di negeri yang selalu kacau itu, hingga kamu selalu berkelahi. Sedang hasil tanahmu, orang lain juga yang mengambilnya, bukan? Benar Tuhanku, tapi bagi kami soal harta benda itu kami tak mau tahu. Yang penting bagi kami ialah menyembah dan memuji Engkau. Engkau rela tetap melarat, bukan? Benar, kami rela sekali Tuhanku. Karena kerelaanmu itu, anak cucumu tetap juga melarat, bukan? Sungguh pun anak cucu kami itu melarat, tapi mereka semua itu pintar mengaji. Kitabmu pun mereka hafal di luar kepala. Tapi seperti kamu juga, apa yang disebutnya tidak dimasukkan ke hatinya, bukan? Ada Tuhanku. Kalau ada, kenapa engkau biarkan dirimu melarat, hingga anak cucumu teraniaya semua? Sedang harta bendamu, kau biarkan orang lain mengambilnya untuk anak cucu mereka. Dan kau lebih suka berkelahi antara kamu sendiri, saling menipu, saling memeras. Aku beri kau negeri yang kaya raya, tapi kau malas. Kau lebih suka beribadat saja, karena beribadat tidak mengeluarkan peluh, tidak membanting tulang. Sedang aku menyuruh engkau semuanya beramal kalau engkau miskin. Engkau kira aku ini suka pujian, mabuk disembah saja? Tidak, kamu semua mesti masuk neraka. Hai malaikat, halaulah mereka ini kembali ke neraka, letakkan di keraknya. Semua menjadi pucat pasi, tak berani berkata apa-apa lagi. Tahulah mereka sekarang apa jalan yang diridhoi Allah di dunia. Tapi Haji Saleh ingin juga kepastian apakah yang dikerjakannya di dunia itu salah atau benar. Tapi ia tak berani bertanya kepada Tuhan. Ia bertanya saja pada malaikat yang menggiring mereka itu.
bagaimana menurutmu? Salahkah kalau kami menyembah Tuhan selama berada di dunia? Tidak, kesalahan kau karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka, karena itu kau taat sembahyang. Tapi engkau melupakan kehidupan kaummu sendiri, melupakan kehidupan anak istrimu sendiri, sehingga mereka itu kucar-kacir selamanya. Inilah kesalahanmu yang terbesar, terlalu egoistis. Padahal engkau di dunia berkaum, bersaudara semuanya, tapi engkau telah mempedulikan mereka sedikit pun. Demikianlah cerita Ajo Sidi yang ia dengar dari kakek. Cerita yang membuat kakek murung. Cerita dari si pembual Ajo Sidi itu memang terkesan terpercaya. Wajarlah kakek bermuram durja seharian itu. Ia hanya bisa berharap kalau hari esok datang, kakek sudah lupa tentang marahnya pada Ajo Sidi. Tapi kabar duka justru datang besoknya. Pak, tidak pergi melayat. Melayat? Siapa yang meninggal? Kakek. Hah? Kakek? Ya, tadi subuh kakek kedapatan mati di suraunya dalam keadaan yang mengerikan sekali. Ia menggorol lehernya dengan pisau cukur. Astaga, Ajo Sidi punya gara-gara. Dengan tungkai yang melangkah terburu, ia kunjungi rumah Ajo Sidi. Tapi hanya ketemu dengan istrinya saja. Ia sudah pergi. Tidak ia tahu kakek meninggal? Sudah. Dan ia meninggalkan pesan agar dibelikan kain kafan buat kakek 7 lapis. Nggak tahu malu, nggak tanggung jawab pembual itu. Dan sekarang kemana dia? Kerja. Kerja? Bisa kerja dia setelah perbuatannya pada kakek? Ya, dia pergi kerja. Ajo Sidi tak bertanggung jawab ataupun merasa bersalah atas perbuatannya. Bualannya seakan-akan melengahkan, memperdaya setiap orang yang mendengarkannya, termasuk kakek, atau bahkan korban Ajo Sidi selanjutnya.